Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dini Kania dengan NPM Mahir 060, Dwi Putri Prabawati dengan NPM Mahir 053, Elza Kalisma Saputri dengan NPM Mahir 074, Hestri Setianingrum dengan NPM Mahir 025, Indah Eka Lestari dengan NPM Mahir 177, Muhammad Faizul Mujaki dengan NPM Mahir 098, dan Suci Nurhayati dengan NPM Mahir 038. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis video simulasi pembelajaran PPKN SD kelas 1 tentang sila kelima Pancasila pada mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Bapak Fatahila MPD. Baik, di sini saya akan membahas pada kegiatan pendahuluan bagian persepsi dan motivasi. Yang pertama, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam, yaitu di mana guru memberikan salam kemudian menanyakan kabar kepada peserta didik serta menyiapkan peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Lalu, guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi lagu wajib nasional untuk menyiapkan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya, di mana guru mengulas materi minggu lalu tentang gotong royong. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi peserta didik, di mana guru menanyakan materi minggu lalu tentang gotong royong kepada peserta didik. Mengapa gotong royong sangat diperlukan dalam kehidupan sosial kita? Yang keempat, menyampaikan manfaat materi pembelajaran, agar siswa mampu memahami materi tentang Pancasila dan simbol sila kelima supaya siswa dapat peduli pada teman sebayanya. Materi selanjutnya tentang mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran, yaitu dengan guru memberikan gambar simbol-simbol Pancasila untuk membantu pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajari, dan peserta didik diminta untuk mengamati gambar tersebut. Selanjutnya tentang kegiatan pendahuluan bagian penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan, yaitu dengan yang pertama, menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik, yaitu dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang tema Pancasila dan penerapan sila yang kelima, yaitu dengan siswa dapat menyebutkan simbol sila kelima Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan simbol sila kelima dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu dengan siswa dapat membacakan bunyi sila yang kelima. Yang kedua, ada kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan dunia nyata diberikan guru kepada siswa untuk membantu siswa dapat memahami materi tersebut. Yang ketiga, ada menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat, yaitu dengan guru menyajikan materi melalui video dengan tepat dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang keempat, ada menyajikan materi secara sistematis, yaitu mudah ke sulit dan konkret ke abstrak, yaitu dengan guru menyampaikan materi dengan sistematis, yaitu dimulai dari mengenal lambang-lambang negara dan memberikan contoh penerapan sila kelima. Menurut Zamarah, tahun 2010 halaman 421, komponen yang harus dipenuhi untuk membuka pelajaran ada 4, yaitu menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan menyampaikan kaitan. Selanjutnya, menurut kelompok kami, dari hasil video yang kami analisis, sudah tepat sasaran yang dikemukakan oleh para ahli, yakni menurut Zamarah tahun 2010 halaman 421. Selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu bagian penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Yang pertama ada melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai, yaitu dengan guru menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, yaitu seperti mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Selanjutnya ada melaksanakan pembelajaran secara urut, yaitu sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan salam dan menyapa peserta didik, menyiapkan siswa untuk doa sebelum belajar dan mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya guru memberikan persepsi kepada peserta didik. Lalu ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Lalu guru menyampaikan manfaat hasil dari pembelajaran ke peserta didik. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada guru menyampaikan materi pembelajaran melalui video. Selanjutnya ada menguasai kelas, yaitu dengan guru sudah cukup baik dalam menguasai kelas dengan mengkoordinasikan peserta didik yang sudah mulai tidak fokus dengan mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan bertepuk tangan sambil bernyanyi. Poin yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Nah, di dalam catatan ilustrasi tersebut, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, aspek yang diamati melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam mengemukakan pendapat. Nah, sebagai catatan ilustrasi, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya terhadap materi Pancasila. Kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan materi ajar. Nah, sebagai ilustrasinya, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Nah, sebagai ilustrasi di dalam video tersebut, guru melakukan pembelajaran secara kontekstual, yaitu guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Poin ke-8 yaitu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan sikap positif. Nah, sebagai ilustrasinya, guru melaksanakan pembelajaran dengan cara mengajak siswa dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga pembelajaran dapat menumbuhkan sikap positif. Di slide selanjutnya ada nomor 9, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah disediakan sebelumnya. Nah, dalam ilustrasinya pula, guru menutup proses pembelajaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Di slide selanjutnya itu ada kegiatan inti bagian pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk poin pertama, yaitu menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Nah, untuk ilustrasinya yaitu guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok agar masing-masing kelompok dapat berdiskusi dan berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk materinya yaitu mendiskusikan penerapan sila kelima. Poin kedua yaitu merespon positif partisipasi peserta didik. Nah, guru harus merespon positif peserta didik dengan menanggapi materi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Nah, sebagai ilustrasi, guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan. Nah, untuk poin keempat yaitu menumbuhkan hubungan antara pribadi yang kondusif. Nah, sebagai ilustrasinya yaitu guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Di dalam video tersebut, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan mengenai materi yang diberikan. Misalkan seperti ini, bagi anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi yang belum jelas, Ibu persilahkan. Yang keempat, menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Di dalam video tersebut, guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan yang diberikan. Misalkan pertanyaan seperti ini. Anak-anak, ada yang tahu tidak bunyi sila kelima Pancasila apa? Saya, Bu, tahu. Apa jawabannya? Ini, Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar.
Yang kelima, menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. Guru mampu menambahkan keceriaan dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Bagian pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. 1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Guru menggunakan buku PKN serta media gambar yang ditujukan oleh guru. Yang kedua, menunjukkan keterampilan penggunaan media pembelajaran. Di dalam video tersebut, guru menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi Pancasila. Guru menggunakan media gambar ketika menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar. Di dalam video tersebut, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang telah disiapkan. Guru menyiapkan media gambar untuk menjelaskan simbol-simbol Pancasila, kemudian menjelaskan materinya juga ditambah dengan video pembelajaran. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Di dalam video tersebut, guru menyampaikan materi menggunakan video pembelajaran dan gambar tentang simbol-simbol Pancasila serta penerapan sila kelima Pancasila. Seperti ketika guru menayangkan video, siswa diminta untuk menanggapi video tersebut atau bertanya tentang materi yang ada di dalam video tersebut. Kemudian guru memerintahkan siswa atau meminta siswa untuk menunjukkan mana simbol yang termasuk sila kelima Pancasila pada gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kemudian yang kelima, menghasilkan pesan yang menarik. Memberikan motivasi kepada siswa agar tetap rajin dan semangat belajar demi menggapai cita-citanya, dan guru tersebut mengharapkan peserta didik untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Teman-teman yang baik hati, orang tua yang penyayang, guru-guru yang baik, dan guru tersebut mengharapkan anak-anak tetap menjaga kesehatannya, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian kegiatan inti, bagian penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Guru menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan lancar sehingga sudah dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Guru menggunakan bahasa lisan dan tulis dalam pembelajaran PKN tentang Pancasila. Menurut para ahli Effendi 2009 nomor 122 menjelaskan bahwa kegiatan inti pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Lanjutannya, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dalam video analisis microteaching, bagian inti menurut kelompok kami sudah berkesinambungan atau berhubungan dengan pendapat para ahli yang dikemukakan oleh Effendi 2009 nomor 122. Kegiatan penutup. Yang pertama, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pembelajaran. Guru hanya menjelaskan materi dan peserta didik hanya mendengarkan tanpa minta untuk merangkum materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pelajaran. Guru menanyakan peserta didik terkait materi yang sudah dipelajari. Yang pertama, seperti peserta didik sudah mempelajari sila kelima Pancasila, kemudian peserta didik sudah mempelajari penerapan sila kelima Pancasila, dan yang ketiga, peserta didik sudah membacakan bunyi Pancasila dengan bersemangat dan suara. Kemudian yang ketiga, memberikan tes atau tulisan. Guru memberikan pertanyaan singkat kepada peserta didik secara lisan. Dan yang keempat, mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Guru tidak memberikan tugas yang berbentuk portofolio kepada peserta didik,
Guru hanya memberikan pertanyaan singkat kepada peserta didik supaya lebih mudah diingat. Pada kegiatan penutup, itu melaksanakan tindak lanjut dengan yang memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Guru hanya memberikan arahan kepada peserta didik agar materi yang telah dipelajari dipahami dan ditinjak lanjut agar memudahkan pembelajaran di hari berikutnya. Menurut para ahli, Hasibuan 2009 nomor 73 menyatakan bahwa kegiatan penutup pelajaran guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran yang baik dan benar adalah yang pertama, memberikan gambaran penyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang tiga, melakukan evaluasi untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang dilakukan dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian yang keempat, memberi dorongan psikologis atau sosial dalam video analisis microteaching bagian penutup menurut kelompok kami sudah berkesinambungan atau berhubungan dengan pendapat para ahli yang dikemukakan oleh Hasibuan 2009 nomor 73. Pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Aspek yang diamati. 1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi. 2. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. 3. Menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Aspek yang diamati. 1. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. 2. Menghasilkan pesan yang menarik. Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Penggunaan berbahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. 1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Kegiatan penutup. 1. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pembelajaran. 2. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pembelajaran. 3. Memberikan tes atau tulisan. 4. Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 5. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dalam tugas penegasan. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan analisis video pembelajaran pada pembelajaran PPKN di kelas 1 sekolah dasar, di penggunaan media microteaching terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pada tahap awal, pembelajaran guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, guru telah melakukan penyampaian kompetensi ataupun kemampuan dari siswanya, dan guru tersebut juga sudah menjelaskan tujuan dari rencana kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, guru melakukan penerapan strategi pembelajaran yang mendidik seperti strategi cooperative learning, jadi memungkinkan siswa ataupun peserta didik yang aktif di kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, guru tersebut dalam pembelajaran sudah melakukan ketertiban peserta didik seperti mengecek daftar kehadiran siswa. Kemudian guru juga sudah menanyakan kabar siswa dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima, dalam penyampaian materi, penggunaan bahasa yang benar dan tepat sudah dilakukan oleh guru tersebut, seperti menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan, di sini terdapat apresiasi. Nah, di sini guru telah memberikan salam terlebih dahulu sebelum guru tersebut memulai kegiatan pembelajaran. Setelah salam, guru mengabsen siswa. Nah, kalau sudah, guru juga tanpa menyanyikan salah satu lagu nasional. Kemudian siswa juga menyimaknya dan ikut aktif untuk menyanyikan lagu tersebut. Kemudian guru juga menanyakan
dan mengulas materi kembali dari kegiatan pembelajaran. Nah, guru telah mengulas materi gunanya untuk mengingatkan siswa tentang materi-materi yang dijelaskan di pekan lalu. Kemudian di sini terdapat penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Yang pertama, guru telah menyampaikan kemampuan yang mendidik yang telah dicapai oleh siswa ataupun peserta didik, dan peserta didiknya juga mampu untuk mengetahui simbol-simbol dari sila-sila Pancasila, seperti siswa juga sudah aktif menyebutkan sila-sila Pancasila dan simbol-simbolnya. Kemudian yang kedua, guru juga telah menyajikan pembahasan materi yang tepat dan sesuai dengan materi simbol-simbol nilai Pancasila dengan menyampaikan materi yaitu Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang ketiga, guru telah menyajikan materi secara sistematif dan urut dan ajak tidak berubah-ubah dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan inti penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, di sini penerapannya yang diberikan guru yaitu pembelajarannya sesuai dengan kompetensi dan rencana kegiatannya juga berjalan dengan sempurna. Kemudian guru telah melakukan pembelajaran secara runtut dan di mana di sini kegiatannya sudah berurut dari awal, inti, dan penutup. Di sini juga guru menguasai kelas dengan baik. Guru juga menumbuhkan partisipasi ke peserta didik agar aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan di kegiatan inti, guru telah mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Dan di kegiatan inti ini juga, si guru juga telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan dalam RPP. Jadi sudah ada RPP dari KI, kompetensi inti, indikator, alokasi waktu, dan evaluasinya juga sudah berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan di sini guru melakukan ketertiban langsung dengan siswa secara individual. Jadi satu persatu guru tersebut telah berinteraksi ataupun berkomunikasi untuk menertibkan siswa untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, yang kedua, guru telah menciptakan sebuah peluang untuk mendorong siswa melakukan eksperimen. Jadi eksperimennya adalah siswa diminta untuk berdiskusi dan mengamati hasil video yang telah dipresentasikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, guru telah mengikutsertakan siswa dalam menjawab pertanyaan. Jadi ketika siswa diberikan pertanyaan oleh guru, siswa dapat mudah menjawabnya. Nah, kemudian di sini ada pemanfaatan sumber belajar media dalam pembelajaran. Yang pertama, guru di sini hanya menggunakan media pembelajaran berupa media cetak dan video. Jadi ada media gambar, yaitu printinan yang dicetak tentang simbol-simbol nilai Pancasila dan sila kelima. Kemudian videonya juga sudah termasuk ke dalam pembelajaran sila-sila kelima. Dan yang berikutnya ada guru menyampaikan materi belajar dengan bertanya kepada siswa tentang simbol kelima dan bunyi kelima Pancasila. Tujuannya supaya guru dapat mengetahui apakah siswa sejauh mana dia paham sama materi. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini juga guru telah menjelaskan pertanyaan tersebut. Jadi nggak hanya memberikan pertanyaan aja, tapi guru mencoba untuk membantu siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dan menjelaskan pertanyaan yang tadinya ditanyakan oleh guru. Kemudian guru juga memberikan tugas kelompok, jadi sudah dibagi kelompok kecil dan guru sudah membagikan tugasnya. Dan di kegiatan kelima, guru juga sudah memberikan kesimpulan dan penjelasan terkait tugas kelompok tersebut. Jadi sudah diberikan kesimpulan dalam materi dan tidak lupa dikasih penjelasan sedikit kira-kira siswanya ini paham nggak sama materi. Jadi contoh pengerjaan soalnya harus seperti ini dan siswa harus mencari tentang simbol-simbol nilai Pancasila seperti ini dan lain-lain sebagainya. Dalam penggunaan bahasa yang tepat dalam pembelajaran,
guru sudah menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar sehingga mudah untuk dimengerti peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan di dalam video tersebut juga guru sudah menggunakan bahasa lisan dan serta media gambarnya juga sudah pas dan sempurna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan di sini di kegiatan penutup guru sudah memberikan tugas untuk peserta didik yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta didik di rumah, seperti pekerjaan rumah. Dan PR-nya juga tidak jauh-jauh dari materi tentang simbol-simbol ataupun sila kelima Pancasila. Kemudian guru juga sudah membacakan kembali sila Pancasila supaya siswa dapat ingat kembali. Dan guru juga sudah mengevaluasi tentang materi pembelajaran yang baru saja disampaikan. Dan tak lupa juga guru memberikan arahan kepada peserta didik supaya yang dijelaskan tadi ataupun materi yang sudah dijelaskan itu dapat dibaca ulang, dipelajari, dan dipahami siswa di rumah. Kemudian yang terakhir, guru juga tidak lupa memberikan bahan tambahan berupa sebuah permainan yang menarik supaya yang siswanya tadinya merasa mengantuk ataupun bosan jadi lebih bersemangat lagi walaupun sudah di detik-detik akhir pembelajaran. Dan tujuannya juga supaya jika guru tersebut masuk ke kelas itu dan siswanya tidak merasa bosan lagi, karena guru tersebut membawakan hal-hal baru ataupun perubahan baru yang nantinya akan diikuti oleh siswa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.